Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hussein, NIM E2019-1098, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini akan memberi tanggapan atau mereview kembali dari konten video Bapak Wadu TV dengan tema konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Dalam artian, ilmu ini membahas tentang segala sesuatu aktivitas yang dilakukan manusia dalam kegiatan ekonominya, entah itu dari cara mendapatkannya, memproduksinya, mengelolanya, ataupun mendistribusikannya. Dalam dunia ini, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Tambah lagi menjadi satu, yaitu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang artinya, dalam melakukan kegiatan ekonominya, manusia dituntut untuk mendapatkan ridho dari Allah, berkah dari Allah. Dengan cara dalam berekonomi, manusia dilarang melanggar dari nilai-nilai yang tertera pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Yang kedua yaitu ekonomi kapitalis. Ialah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, baik itu perdagangan, industri, alat-alat produksi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biasanya, orang-orang yang melakukan sistem ekonomi ini akan cenderung melakukan monopoli. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sistem ekonomi kapitalis ini biasa dilakukan oleh negara-negara barat. Yang ketiga ialah ekonomi sosialis, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Di dalam sistem ini, berlangsungnya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat, baik itu dari produksi, konsumsi, maupun distribusinya. Perbedaan dari ketiga sistem ekonomi ini dari sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, maupun As-Sunnah. Dalam artian, ekonomi ini ialah ekonomi yang diridhoi, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, dari segi kompetisi, bersaing. Dimaksud di sini adalah bersaing. Dalam ekonomi Islam, kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Jadi, dalam melakukan kegiatan ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Tidak boleh melanggar. Pada sistem kapitalis, kompetisi usaha bebas biasanya akan cenderung melahirkan monopoli. Pihak yang bermodal besar akan menjatuhkan pihak yang bermodal kecil. Kemudian pada sistem sosialis ini tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan karena semua kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah pusat. Dari pengakuan kepemilikan, ekonomi Islam ini mengakui milik individu dan umum, yang berarti ketika milik itu milik umum atau bukan miliknya, maka individu sendiri itu tidak boleh semena-mena untuk menggunakannya. Pada sistem ekonomi kapitalis ini, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dia bebas untuk melakukan
melakukan apapun itu, entah itu cara yang diridhai Allah ataupun bukan. Ekonomi sosialis ini tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Dan yang keempat, berdasarkan dari kesejahteraan, ekonomi Islam ini bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kenapa? Karena semua kegiatan ekonominya itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi jasmani, rohani, dan alat kita semua akan diridhai Allah. Kita terbebas dari rasa takut, rohani kita akan aman. Dan alat yang kita gunakan otomatis akan bersifat halal. Pada sistem ekonomi kapitalis ini, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sama juga pada ekonomi sosialis. Yang terakhir ialah mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Jadi kegiatan ekonomi yang kita lakukan akan mendatangkan maslahah bagi kita, tidak mendapatkan mafsadah. Ekonomi kapitalis ini, mekanisme pasar dijalankan sendiri, tidak harus diatur oleh orang lain maupun pemerintah. Mereka bebas menjalankan sendiri. Jadi mereka akan menggunakan segala cara untuk melakukan keuntungannya. Di sistem ekonomi sosialis ini, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Nah, sumber dari ekonomi Islam ini ada 4. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua Sunnah, Ijma, dan yang terakhir Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam ini dibagi menjadi 6. Yang pertama Tauhid, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kegiatan ekonomi itu harus mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, syidik dan amanah. Syidik dan amanah ini harus kita pegang, harus kita jalankan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kejujuran dan tanggung jawab itu penting. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, adil. Yang kelima, ta'awun, keseimbangan antara kita menjalankan kegiatan ekonomi dan bagaimana cara kita agar tidak melenceng dari nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Itu kita harus keseimbangkan. Dan yang keenam ialah ta'awun atau tolong menolong. Jadi ekonomi Islam ini tidak akan memunculkan monopoli, yang artinya tolong menolong antara baik yang bermodal besar maupun bermodal kecil. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam ini harus terbebas dari 3 hal. Pertama ialah maisir, yaitu judi ataupun semacamnya. Yang kedua ghuror, tidak jelas, dan riba, tambahan segala sesuatu. Karakteristik ekonomi Islam ini ada banyak, yaitu 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah, manusia ialah sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, ghuror, dan riba. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan 8, zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.